Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah statistika dasar. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Hur Maksura dengan NIM F1S1200013. Baiklah, langsung saja kita beralih ke soal. Di sini kita telah mendapatkan soal yang telah diberikan oleh Ibu Ulfa. Berikut ini adalah hasil pengamatan tinggi badan siswa kelas 12 SMA XX. Ujilah menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, ataupun KS dengan alfa sama dengan 5%. Apakah data tinggi badan siswa diambil dari populasi siswa yang berdistribusi normal? Nah, di sini kita akan mengerjakan soal yang pertama ini terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita telah mendapati data yang telah diberikan. Ini ada 40 data jumlahnya dan telah ada data yang terurut dari kecil hingga besar. Jumlahnya 40 data. Di sini kita diminta untuk mencari mean ataupun rata-rata, standar deviasi, D-hitung, D-tabel, dan kesimpulan. Seperti itu. Baiklah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu adalah mean-nya ya. Nah, untuk rumus mean sendiri, kita menggunakan rumus average. Mean sama dengan ini. Kemudian kita drag data dari atas hingga bawah. Ya, seperti ini. Kemudian, nah, sehingga didapatilah mean-nya adalah 163,925. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari standar deviasinya, standar deviasi sendiri rumusnya adalah ST D EV. Oke. Kemudian sama saja seperti mean, kita drag seluruh data ya. Seperti ini. Nah. Ya, baik. Ini kemudian nah, oke, kita lihat. Oke, yang baiklah, kita dapatkan standar deviasinya adalah 5,77. Kemudian kita cari untuk D-hitungnya. Untuk D-hitung sendiri, sebelumnya terlebih dahulu kita harus mencari FYI-nya. Di sini kita buat untuk bagian FYI-nya seperti ini. Nah, FYI sendiri merupakan keseluruhan ya. FYI itu adalah keseluruhan seperti ini. Kita menggunakan rumus normal distribusi seperti ini. Nah, ini. Nah, baiklah. Kita drag data yang telah ada seperti ini. Kemudian, jangan lupa diberi tanda dolar ya. Tanda dolar seperti ini, supaya untuk mempertahankan nilai. Nah, kemudian kita cari mean-nya tadi. Nih. Oke, baik. Ini jangan lupa juga. Nah. Nih, seperti ini. Nah, untuk mean-nya jangan lupa juga kita beri tanda dolar. Seperti ini. Kemudian ke standar deviasi. Nih, seperti ini. Nah, untuk standar deviasinya, ya, ini juga kita berikan tanda dolar untuk mempertahankan nilainya. Kemudian kita pilih true. Baik, kita tutup kurung dulu. Nah, sehingga didapatilah nilai FYI yang untuk data pertama adalah 0,006129. Kemudian untuk mencari keseluruhan data,
untuk FYI-nya tinggal kita tarik aja seperti ini hingga ke bawah data terakhir. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai FYI seperti ini, FYI dikurang kurang 1 seperti itu ya, terus dibagi dengan N seperti itu. Nah, baiklah, selanjutnya kita lebarkan ya. Nah, langsung saja ini kita buat memasukkan nilai berdasarkan rumus di atas seperti ini, FYI. Kemudian kita kasih tanda dolar dulu untuk mempertahankan nilainya. Kemudian kita ikuti sesuai dengan nilai. Ini seperti ini, A2. Dan kita jangan lupa untuk memberikan tanda dolarnya. Perlu diingat teman-teman, setiap menggunakan rumus Excel, angka baiknya kita untuk terus meletakkan tanda dolar agar untuk mempertahankan nilai. Kemudian dikurang 1, tutup kurung, dibagi dengan N. N itu adalah nilai jumlah seluruh data. Nah, jumlah seluruh data adalah 40, seperti itu. Nah, dan jangan lupa kita letak tanda dolarnya juga. Baiklah, kita tutup kurung dan kita enter. Baik teman-teman, kita udah mendapatkan nilainya. Itu nilainya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita drag ke bawah untuk mendapatkan nilai secara keseluruhan. Baiklah. Kemudian kita mencari nilai I per N dikurang FYI-nya. I per N dikurang dengan FYI seperti ini. Oke. Nah, ini juga kita teman-teman tinggal kita ikutin saja seperti yang ini. Seperti ini kita masukkan sama dengan terlebih dahulu. Dan untuk I itu adalah ini ya, data ke I maksudnya seperti itu. Kemudian kita letakkan tanda dolar untuk mempertahankan nilai lagi. Per N itu jumlah data tadi. Baik. Jangan lupa untuk meletakkan tanda dolar. Seperti itu. Kemudian dikurang dengan FYI. FYI-nya adalah ini ya teman-teman. Nih. Baik, kita letakkan tanda dolar lagi. Itu kita enter. Oke, ada yang salah teman-teman. I per N. Oh, sebentar. Oh, tanda kurungnya teman-teman. Tanda kurungnya kurang 1 teman-teman. Nih, di sini. Oh, tidak usah pakai tanda kurung. Oke, langsung saja kayak gitu. Baik, sudah kita dapatkan nilainya. Terus kita drag lagi ke bawah untuk mendapatkan seluruh nilai. Sehingga didapatilah data seperti ini, teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari man-nya ya. Seperti ini. Kita pindahkan dulu agar mempermudah ya. Untuk dehitung. Dehitungnya adalah kita pakai rumus sama dengan max, teman-teman. Nih, seperti ini. Nah, untuk itu, max itu kita dapatkan ya dari kedua nilai ini, teman-teman. Baiklah, kita drag dari atas ya. Ini sampai bawah. Nih, baik, kita letakkan tanda dolar di setiap itunya, teman-teman.
kita drag lagi untuk ini teman-teman. Nih, kita drag lagi untuk nilai yang ini. Dan kita beri tanda dolar lagi. Baiklah. Kita tutup kurung dan kita enter ya teman-teman. Nah, sehingga kita dapatkanlah nilai dihitung adalah 0,06 teman-teman. Kemudian untuk databelnya sendiri dikarenakan menggunakan alfa 5% ya. Nih di sini tertulis dengan alfa 5%. Nah, kita lihat di tabel ini teman-teman. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov-nya kita lihat untuk alfa 5%. 5% kan sama dengan 0,05. Kemudian berarti di barisan sini ya, teman-teman. Terus jumlah datanya adalah 40. Nah, jumlah datanya adalah 40. Berarti ini 40. Ini nilainya. Nilai D-tabelnya adalah 0,210. Baik, terus kita tulis 0,210. Nih, oke. Nah, kesimpulannya, ini kita tulis untuk keterangannya menggunakan alfa 5%. Seperti itu. Sorry. Nih, baik. Maka kesimpulan yang kita dapatkan, kesimpulannya adalah sehingga setelah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, uji KS, Kolmogorov-Smirnov, maka telah dibuktikan bahwa data tersebut adalah data yang terdistribusi normal. Seperti itu. Sehingga untuk soal pertama telah selesai. Sini mungkin kita berikan ini. Kita buat tabel ya teman-teman supaya mempermudah. Kemudian ini. Dan untuk headnya sedikit kita percantik. Baik. Kemudian ini juga kita beri tabel. Oke, ini kita nonkan border ya. Sini. Baik. Ini kita buat border. Ini kita buat border. Baik. Nah, selanjutnya kita beralih ke Word tadi ya. Jika hasil dari uji tersebut menunjukkan data yang berdistribusi normal, tentukan apabila dipanggil secara acak seseorang siswa berapa peluang. Ini ada 3 poin yang ditanyakan. Yang pertama yaitu tinggi orang tersebut kurang dari 160 cm, lebih dari 170 cm, dan antara 160 hingga 170 cm. Di sini Ibu memberikan catatan, yaitu rata-rata Anda dihitung dari data di Excel. Ragam sama dengan kuadrat dari standar deviasi. Baiklah, langsung saja di sini kita buat untuk soal pertama ya. Kita kasih poinnya seperti ini. Kita off-kan dulu controllernya.
Oke, untuk tinggi orang tersebut kurang dari 160 cm. Berarti P X kecil dari 160 cm. Seperti itu. Nah, berarti kita dapatkan, sebelumnya kita harus mencari rata-rata. Nah, rata-rata yang telah kita cari tadi kan adalah 163 di sini. Nah, di sini kita bulatkan ya, teman-teman. Jadi 163,9 itu kalau digenapkan menjadi 164. Kita beri keterangan dibuatkan menjadi 164. Nah, untuk standar deviasinya juga teman-teman dibulatkan menjadi 6. Nah, seperti itu. Nah, dikarenakan ragam sama dengan kuadrat dari standar deviasi, maka di sini kita tulis ragam sama dengan standar kuadrat dari standar deviasi. Standar deviasinya 6, teman-teman. Berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat itu sama dengan 6 pangkat 2 ya, teman-teman. 6 kuadrat. Oke, sebentar. Oke, 6 kuadrat. Atau 6 kuadrat. 6 kuadrat itu sama dengan 6 kali 6. Nah, sama dengan 36. Sehingga didapatkan ragam 36. Baiklah, di sini kita lanjut tulis untuk P. P-nya, kemudian Z kecil dari. Nah, kecil dari, kemudian rumusnya adalah nilai yang kita cari dikurang rata-rata per ragam. Nah, untuk rata-rata, kita masukkan dulu equation-nya ya. Seperti ini. Nilai yang kita cari adalah 160. 160 dikurang dengan rata-rata. Rata-rata yang kita dapati tadi adalah 164. Maka kita tulis 164 dan untuk di bawahnya ragam. Ragam tadi adalah 36. Baiklah, 36. Kemudian kita lanjut. Berarti Z kecil dari 160 dikurang 164 itu negatif 4. Negatif 4 dibagi dengan 36, kita pakai kalkulator. 160 dikurang 164 dibagi 36. 0, negatif 0,11. Berarti negatif 0,11. Seperti itu. Nah, sama dengan dikarenakan negatif, kita pindah posisi jadi P Z besar dari jadi 0,11. Baiklah, sekarang kita cari untuk nilai Z itu 0,11. Kita beralih ke ini, tabel Z. 0,11 berarti di sini ya teman-teman 0,1 dan di sini 0,01. Berarti nilainya adalah 0,0438. 0,0438. Seperti itu. 0,0438. Kita tulis
0,0438, berarti kita buat seperti ini untuk mempermudah. P Z besar dari 0 dulu, itu dikurang dengan P 0,11 Z terus 0. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka didapat PZ besar dari 0 itu nilainya 0,5. Itu udah ketetapan, sehingga 0,5 dikurang dengan tadi nilai 0,11 itu adalah 0,0438. 0,0438. Maka didapatlah nilai 0,5 dikurang 0,0438 adalah 0,5 dikurang 0,0438. 0,4562. 0,4562. Gitu, teman-teman. Kemudian kita buat ke poin kedua. Untuk diagramnya sendiri, diagram loncengnya kita buat nanti. Untuk soal kedua atau soal yang ke B itu tinggi orang tersebut lebih dari 170 cm. Nah, untuk tinggi lebih dari 170 cm, maka kita tulis seperti yang di atas. X besar dari 170. Seperti itu. Kemudian kita buat juga, kita ikutin saja. Sama, teman-teman. Jadi dia akan menjadi seperti ini, besar dari ini tetap nilai yang kita cari yaitu 170. Nah, ini kita pakai equation-nya dulu. Kita pakai simbol. (170) dikurang dengan 164. Rata-rata yang sudah kita genapin, kemudian ragam. Dibagi ragamnya 36. Oke. Kemudian jangan lupa tutup kurung, teman-teman. Dan Z besar dari 170 dikurang 164 adalah 6. 6 dibagi 36. 6 dibagi 36, 0,1667. Sehingga digenapkan menjadi 0,17. Itu. Kemudian, untuk nilai Z-nya 0,17 nanti kita cari di tabel. Kita buat seperti ini dulu. PZ untuk besar dari 0, itu yang udah ketetapan. Kemudian dikurang dengan P besar dari berarti 0,17 besar dari Z, kecil dari Z di situ. Berarti Z-nya besar dari 0,17. Kemudian 0. Nah, untuk PZ besar dari 0 udah ditetapkan 0,5 dikurang. Kita cari lagi 0,17 di tabel. 0,17 itu 0,1, berarti di baris kedua ya, teman-teman. Terus kita cari yang 0,07. Nih nilainya 0,0675. 0,0675. Berarti dikurang 0,0675. Nah, sama dengan 0,5 dikurang 0,0675. 0,5 dikurang 0,0675. Hasilnya 0,4325. 0,4325. Seperti itu.
Seperti itu teman-teman. Kemudian kita cari nilai C-nya. Untuk nilai C, yaitu tinggi orang tersebut antara 160 hingga 170 cm. Kemudian kita beri poin 160 dikurang 170. 160 dikurang 170 ya teman-teman. Maaf, maksudnya di antara 160 hingga 170. Seperti itu. Berarti ini kita buat seperti ini, 160 dikurang 170 P. Ini. Karena di antara berarti X-nya itu besar dari 160 dan X-nya itu kecil dari 170 karena di antara. Berarti 160 terlebih dahulu ya. 170 seperti itu. Nah, sama dengan di sini langsung saja kita buat P Z besar dari 160. Langsung kita cari saja. Langsung kita cari untuk nilai Z-nya. Berarti kita masukkan langsung ke rumus yang telah ada. Kita pakai struktur ini seperti ini. Untuk nilai 160, caranya sama. 160 dikurang dengan rata-rata, yaitu 164. 164 per ragam. Ragam yang telah kita dapatkan tadi kan 36. 36, seperti itu. Baik. Kemudian, karena kecil dari ya, Z-nya besar dari, sehingga kita letak Z-nya di tengah. Maaf, seperti ini. Nih, karena Z-nya besar dari, nih tinggal kita ikutin seperti ini. Oh, saya salah tadi. Oke. Kita masukin lagi. Untuk nilainya yaitu 170 yang dicari. Dikurang dengan rata-ratanya adalah 164. 164 per 36 ragam. Oke. Kemudian sama dengan untuk 160 per 164 dikurang 36 itu negatif 0,11 P Z P 0,11. Oh, seperti ini. Kita permudah. Nah, kita ikutin seperti di atas itu. 170 kurang 160 itu 0,17. Jadi, ini kita lihat di sini. Karena udah dicari duluan tadi. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian kita carilah nilai dari keduanya. Nilai dari keduanya itu di tabel yang telah disediakan tadi. Nah, sehingga P Z-nya besar dari
0,11, sorry, ini Z 0 kurung, kemudian ditambah karena di antara ya, ditambah dengan kecil dari 0,17, berarti 0 Z 0,17 itu. Nah, kemudian kita cari sama dengan 0, kita cari di tabel ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk Z-nya besar dari kan itu berarti min-nya hilang karena dia udah positif seperti ini. Ini karena Z-nya udah besar dari, negatifnya hilang seperti itu. Nah, baiklah. Kemudian kita hapus saja ini negatifnya. Untuk nilai 0,11 sendiri, tadi di tabel kita lihat ini 0,4562, kita copy paste aja. Terus ditambah dengan hasilnya tadi yaitu 0,4325. Seperti itu. Dan akan didapati hasilnya adalah, kita cari ya, 0,4562 ditambah dengan 0,4325. Seperti itu. Sebentar, 0,4325. Oke, kita ada salah. Untuk nilai 0,11 itu bukan dari sini ya. Tapi ini sudah dikurangi dari 0,5. Untuk nilai 0,11 itu ini teman-teman. Nih. Sehingga kita copy. Dan nilai untuk Z 0,17 itu adalah 0,0675. Sehingga kita dapatkan maka nilainya 0,0438 ditambah 0,0675 sama dengan 0,1113. Sehingga didapatkanlah peluang dari tinggi anak 160 antara 160 hingga 170 adalah 0,1113. Baiklah, di sini kita buat tabelnya. Nah, untuk tabelnya kita buat di shape aja ya. Insert, shape. Kemudian kita buat garis seperti ini. Oke. Kemudian kita buat kurvanya. Oh, tidak, kita buat garis lagi untuk tengah. Oke. Kemudian kita buat lengkungannya. Seperti ini. Sebentar. Kita buat ya lengkungannya seperti ini. Oke. Kita
Oke. Baik, jadi ini kita buat angkanya lagi di text box saja. Saya buatnya seperti ini, 4, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3, 4. Terus kita kecilin. Kita itukan saja ya, samakan saja. Sehingga buat jaraknya ini sama. Seperti itu. Kemudian ini seperti itu ya teman-teman. Bentar. Maaf teman-teman, kita lanjutkan. Baik, ini kita perlebar agar mempermudah seperti ini. Ini kita buat, kita spasikan saja supaya posisinya sama seperti itu. Nah, untuk tabelnya kita potong, maksudnya kita hilangkan warnanya. Nah, sehingga ini kita buat seperti ini. Ini juga. Terus kita buat sebentar. Ini. Oke, kita buat grup. Nah, oke. Supaya tergabung ya. Kemudian ini kita arsir. Nah, untuk ini dia kecil dari 160, berarti 0,11. 0,11 itu negatif 0,11 itu berada di daerah sini, teman-teman. Berarti di sebelah kiri 0. Kita beri tanda dulu negatif 0,11. Seperti itu. Berarti kita buat garisnya seperti ini. Nah, oke. Kita lurusin. Oke. Nih, kita ganti warnanya untuk membedakan. Untuk dapat membedakan garisnya di format warna biru. Oke, ininya saja kita ubah ya warnanya ya, jadi warna hitam. Jadi warna hitam seperti ini. Kita ubah warna hitam semua. Nah, jadi garis biru ini adalah titik negatif 0,11. Kemudian kita arsir sehingga kita dapat mengetahui daerahnya. Nah, di sini adalah daerah luas dari 0,11 itu.
Ini kita beri garisnya seperti ini. Oke, ini kita kasih warna merah. Baik, ini adalah, nah inilah adalah peluang dari nilai tinggi siswa yang kecil dari, maksudnya tinggi siswa yang kecil dari 160 cm. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu yang lebih dari 170 cm. Nah, di sini kita dapat langsung copy paste aja diagramnya karena sama. Seperti itu. Nah, baiklah. Kita buat garisnya dulu. Oke. Ini kita kasih warna hitam. Nah, di sini nilainya adalah 0,17. Sama seperti tadi. Ctrl V. Ini. Oke, untuk poin 0,17 berarti tinggal kita beri tanda lagi 0,17. Berarti sekitar berada di sini 0,17 ke atas. Seperti ini. Oke. Sudah didapatkan. Karena besar dari 170 berarti arsirannya ke kanan. Sehingga didapatlah daerah arsirannya adalah sini. Oke, kita ubah warnanya untuk membedakan. Warna merah. Oke, untuk diagram kedua telah selesai ya. Dan untuk diagram ketiga itu kita copy paste lagi. Karena diagramnya sama. Oke. Di sini kita copy paste-nya. Kita buat diagramnya. Maaf sedikit bising. Ada menggunakan. Baik, kita buat garis bawahnya ya. Seperti ini. Terus kita ubah warnanya jadi warna hitam. Nah, kemudian kita taruh angkanya. Seperti ini. Oke. Baik. Nah, ini adalah nilainya adalah 0,11. Dan dia di antara 160 hingga 170. Seperti itu. Berarti nilainya adalah 0,11. Besar dari 0,11 ya. Sebentar. Nah, baik. Berarti untuk nilai 0,11 berarti kita buat 0,11 itu di daerah sini ya, teman-teman. Berarti kita buat nilainya anggaplah di sini, kita tarik ke atas seperti ini. Sebentar. Nih. Oke, baiklah. Kemudian kita besarin aja teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, untuk 0,11. Nah, untuk 0,17 berarti itu ada di sebelahnya. Seperti ini, anggaplah di sini.
terus kita tarik ke atas. Nah, ini adalah di tengah ini adalah meluas ataupun peluang dari tinggi siswa yang di antara 160 hingga 170. Kemudian kita isi seperti ini. Mungkin kita besarkan lagi agar dapat mempermudah. Ini kita ulang. Seperti itu. Nah, ini adalah luas ataupun peluang dari nilai tinggi siswa yang di antara 160 hingga 170. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja ya. Inilah hasil kerjaan ujian tengah semester saya. Setelah kita cari A, B, C-nya, diagramnya juga sudah ada. Kemudian untuk di Excel-nya sendiri juga sudah ada. Seperti ini. Kita sudah mencari FYI dikurang I, kurang 1/N, I per N dikurang FYI juga. Nah, kita juga sudah mencari MEAN rata-ratanya dan sudah dibulatkan menjadi 164. Kita sudah mencari standar deviasinya 5,77 sekian, digenapin menjadi 6. Nah, untuk mencari ragamnya tadi, yaitu kuadrat dari standar deviasi, yaitu 36. Untuk dihitungnya ini kita menggunakan rumus max. Rumus max ini adalah sama dengan max, terus drag-kan antara tabel bagian I sini dan tabel sebelah kanannya, seperti itu. Nah, untuk tabelnya sendiri berarti kita melihat dari tabel yang telah ada, seperti itu. Seperti ini. Maaf, bukan tabel ini ya, tabel ini. Alfa, tabel uji kosmogon. Untuk nilainya adalah yang 40 adalah 0,210, seperti itu. Nah, data yang dapat dikatakan terdistribusi normal adalah data di mana dehitungnya itu adalah kecil dari tabel. Nah, yang kita telah mendapatkan bahwa dan telah membuktikan juga bahwa nilai dehitung yang kita dapatkan lebih kecil daripada tabel, yaitu 0,06, lebih kecil daripada 0,210. Seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya, pembahasan saya, dan jawaban saya atas tugas ujian tengah semester yang telah diberikan di mata kuliah Statistika Dasar. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila saya terdapat salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.